Gesek kartu adalah kartu as dan kartu 10. Mata gadis ini tampak bersinar dan menatap pacarnya. Li Gun sedang mengambil koin dan dengan percaya diri melempar ke meja untuk meningkatkan taruhannya. Byung Chul juga bersemangat untuk bertaruh. Bandar taruhan mulai membagi kartu. Membalik kartu. As, 8, 6. Byung Chul percaya diri jadi dia mengambil setumpuk koin lagi dan melemparkannya ke atas meja. Kartu as dibagikan oleh bandar taruhan. Byung Chul mengenai 3 hal. Melihat Li Gun cemberut dan terus bertaruh. Dia juga bertaruh lebih banyak koin juga. Kartu selanjutnya adalah 8. Li Gun bermain-main dengan koin di tangannya. Tiba-tiba menemukan gadis duduk di sebelahnya sedang gugup. Dia mengangkat koin dan memberitahunya. Semoga beruntung untukku, oke. Dia mengambil koin dan menundukkan kepalanya untuk berdoa. Dia melihat wanita cantik ini yang serius dengan mata penuh cinta. Ambil koin. Melirik lawannya. Dia meletakkan koin di atas kartu. Lalu ambil segelas anggur dan taruh di atas koin itu. Lalu dorong semua koinnya yang tersisa ke atas meja. All in. Byung Chul asyik dengan konfirmasinya adalah 3 S-nya. Lalu dia menyeringai, di dalam dia bersenang-senang seolah-olah dia sedang merayakan. Dia bahkan mengejek lawannya karena begitu marah tapi masih berpura-pura. Li Gun tertawa dan berbagi rahasia kemenangannya. Ada 3 aturan untuk bisa memenangkan taruhan. Yang pertama, sabar menunggu kesempatan. Yang kedua adalah menggunakan semua kekuatan untuk memastikan saat menunggu kesempatan. Ketika Byung Chul tidak bisa tetap tenang dan bertanya apa rahasia ketiga. Li Gun berkata, "Tunggu sampai kau kalah maka aku akan mengatakan." Lawannya melihat tampilan yang begitu percaya diri. Segera marah dan rapikan semua koinnya. Lalu menatapnya dan mendorong semua koin di atas meja. All in juga. Bandar taruhan membalik kartu. Keduanya sama-sama percaya diri. Itu kartu 10 dan kartu S. Byung Chul memenangkan 3 hal. Li Gun menatap gadis tegang di sampingnya. Dia dengan percaya diri mengeluarkan gelas anggur. Angkat koin doa. Menciumnya dan meletakkannya di atas meja dan membalik kartu. Melihat lawan mencibir. Dia membuang kartu itu dan membalik kartu kedua. Sepasang 8. Tiba-tiba situasinya berubah, dia mengenai 4 hal. Kartu terakhirnya benar-benar membuat lawannya kewalahan memberinya kemenangan besar sebesar 30 juta won. Dia tahu bahwa keberuntungannya benar-benar telah datang. Di kasino ini sangat megah. Pria ini dengan sabar menjelaskan tentang etiket dalam bangsawan untuk Mi yang cantik dan pemalu ini. Juga dengan anggun mengambil inisiatif untuk meletakkan tangannya di tangan gadis itu. Ajak dia ke dalam seperti pasangan bangsawan lainnya. Li Gun dengan ketampanan. Dia mencari wajah yang familiar di kerumunan. Lalu pimpin gadis ini ke arah targetnya. Tatapan nihilistiknya yang seperti aristokrat menarik mangsa. Ketika melihat Mi Yang sudah mengubah penampilannya. Playboy Byung Chul ini sangat terkejut sampai rahangnya hampir jatuh. Mereka berdua pergi ke depan meja dan melihat pasangan itu. Byung Chul menunjuk ke Mi yang panik untuk duduk. Dia dengan percaya diri menatapnya. Mulai melaksanakan rencananya balas dendam. Permainan pertama. Saat dia menggambar J dan K, dia ragu-ragu. Sementara Li Gun bahkan tidak melihat kartunya, dia hanya mengambil koin keberuntungan. Dan kemudian pertaruhkan semua koinnya yang tersisa. Wanita itu juga mendesak Byung Chul untuk membuatnya segera mengikuti taruhan. Melihat wajah khawatir Mi Yang. Dia membalik kartu terlebih dahulu dan kemudian menunggu Li Gun makan permen dan membalik kartu. Wow, dengarkan aku benar, kita sudah kaya. Dia mengambil semua koinnya kembali. Diam-diam dengan penuh semangat mengejek Li Gun karena selalu berpura-pura misterius. Sekarang dia tenang dan menjentikkan jarinya. Beli 1 koin taruhan baru lagi. Permainan kartu berikutnya. Dia memegang koin merah. Tiba-tiba menatap Mi Yang. Dan menyuruhnya untuk membantunya berdoa. Dia mengambil koin dan menundukkan kepalanya dalam doa. Li Gun mendapatkan koinnya kembali. Dan dorong semuanya ke meja all in. Apa yang terjadi selanjutnya seperti adegan di awal video.
Saat membalik kartu, dia mendapat sepasang 8 mengenai 4 hal, dan membalikkan keadaan. Menangkan target yang dituju. Pasangan itu kehilangan semua uang mereka dan mulai saling mengkritik. Lihat Byung-chul dengan tangan kosong tanpa ada yang tersisa. Lee Gun masih belum melepaskan semua amarahnya. Terus berbalik dan beritahu dia rahasia pamungkas untuk memenangkan taruhan. Itu untuk menemukan Dewi keberuntungan untuk dirinya. Byung-chul kehilangan segalanya dan mulai menyesalinya. Pada akhirnya masih mencoba memohon Lee Gun untuk bermain dengannya lagi. Tapi hanya menerima penolakan dengan cemoohan. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke sisi Miyang dan memohon pengampunan. Lee Gun mendorongnya. Kemudian menunjuk ke tumpukan koin taruhan di atas meja dan memberinya pertanyaan pilihan. Jika kau ingin mendapatkan semua taruhan kau kembali, kamu hanya perlu berlutut di depannya. Dan mohon maaf dengan tulus. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Lagi pula, kebencian macam apa yang membuat Lee Gun begitu marah? Beberapa hari yang lalu, pria jahat itu tidak hanya membohonginya di belakangnya, tetapi juga merendahkan statusnya yang miskin. Dan alasannya tidak cocok untuk putus. Miyang ditinggalkan dan dipermalukan olehnya. Lee Gun mendengar percakapan itu. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menerima penampilannya yang arogan, jadi dia berdiri untuk membantu Miyang. Dia menghiburnya dan bertanya padanya. Dia menceritakan semua tentang perasaannya yang tulus untuk Byung-chul. Lee Gun setelah mendengar, merasa sangat marah dan memarahi gadis bodoh ini. Tiba-tiba dia datang dengan rencana untuk membalas dendam. Itu memenangkan bajingan itu di kasino. Berdiri di depan permintaan yang menghina itu, Byung-chul berpikir sejenak. Tidak ada pilihan selain mematuhi dan berlutut di depan Miyang. Proaktif mengakui kesalahan dan meminta maaf. Seseorang berkata bahwa pria yang berlutut demi uang pasti tidak memiliki masa depan. Bahkan lebih tidak layak untuk kasihan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa pria yang berani berlutut demi uang pasti akan bisa melakukan hal-hal hebat. Mengetahui apa yang salah dan memperbaikinya dapat membuat orang lain tersentuh. Jadi pendapat apa yang Anda setujui? Silakan pilih atau berikan pendapat Anda sendiri di bagian komentar di bawah. Dan gadis ini sangat berani. Bangkitlah, aku memaafkanmu.